Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Jumat 19 November 2020. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan ke-16. Insya Allah kita masih ada 2 pertemuan lagi ke depan. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita awali dulu pertemuan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ya, di mana perdagangan antar pulau atau antar daerah ini adalah tukar menukar barang atau adanya interaksi perdagangan yang terjadi yang dilakukan oleh orang atau lembaga dari daerah satu dengan lembaga atau seseorang dari daerah lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perdagangan antar negara. Apa sih perdagangan antar negara itu? Nah, kita hari ini akan membahasnya secara detail. Insya Allah akan kita tuntaskan ya, agak panjang, mohon bersabar. Insya Allah apapun yang kalian pelajari hari ini akan menjadi bekal kalian untuk memahami perdagangan secara menyeluruh. Insya Allah akan kalian jadikan bekal nanti ketika kalian belajar ilmu ekonomi ke depannya. Anak-anakku, pengertian dari perdagangan antar negara, nah ini biasanya juga disebut sebagai perdagangan internasional, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi ada aktivitas perdagangan, kata kuncinya ya, aktivitas perdagangan masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain dengan adanya kesepakatan bersama. Paham? Oke, dicatat ya. Silahkan kalian buat catatan oret-oretan di buku catatan IPS kalian. Dengan mencatat insya Allah itu akan mengikat ilmu kalian. Selanjutnya adalah ruang lingkup perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang pertama adalah perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Jadi berpindahnya barang atau jasa itu dari negara yang satu, dari negara asal ke negara tujuan. Yang kedua adalah perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi ketika ada negara lain menjadi investor untuk negara dalam negeri, nah ini juga termasuk ruang lingkup perdagangan internasional. Jadi adanya investasi dari investasi asing ke dalam negeri. Yang ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Adanya tenaga kerja yang masuk ataupun yang keluar. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kira-kira laku nggak sih barang ini di negara X? Atau bahan baku di negara Y ada nggak sih? Nah, itu adalah ruang lingkup perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah aktivitas perdagangan antar negara. Yang sering kita dengar adalah 2 istilah, yaitu ekspor dan impor. Sudah tahukah kalian maksud dari istilah tersebut? Maka hari ini kita akan membahasnya. Apa sih ekspor? Secara sederhana bisa kita pahami betul bahwa ekspor ya, adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan usaha. Pelaku ekspor ini disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri.
misal saja dolar. Mata asing ini selanjutnya ditukarkan menjadi rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Nah, devisa yang dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai impor. Nah, sedangkan impor secara sederhana adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Entah itu seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukar uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, LPG, dan lain-lain. Adapun barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan batu bara. Nah, itu terkait dengan ekspor dan impor. Selanjutnya, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Ada 4 hal setidaknya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor. Ya, jadi orang-orang yang memproduksi barang yang kemudian barang itu akan diekspor diberikan kemudahan-kemudahan, entah itu dengan adanya pinjaman atau kemudian undang-undang atau peraturan yang dipermudah dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga kestabilitasan nilai tukar rupiah. Nah, tadi dalam proses ekspor dan impor ada nilai tukar dengan mata uang asing gitu ya. Jadi kestabilan nilai tukar rupiah ini harus dijaga oleh pemerintah dengan melakukan berbagai kebijakan-kebijakan. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian mengenai perdagangan internasional telah banyak dilakukan oleh beberapa negara. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Ada kesepakatan yang dilakukan oleh negara tertentu, negara-negara antar negara gitu ya. Kemudian mereka bersepakat untuk mau membeli atau menjual barang tertentu yang setelah mereka sepakati bersama. Yang keempat adalah meningkatkan promosi. Promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni maupun kegiatan yang lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Nah, ini biasanya ada promosi, ada festival dagang internasional banyak sekali. Nah, yang saya dengar kemarin itu di Uni Emirat Arab gitu ya, akan ada expo perdagangan internasional gitu ya. Yang di situ akhirnya mereka membuat kebijakan-kebijakan untuk negaranya dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor pendorong ekspor. Setelah kita tahu bahwa tadi pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor baik dari dalam ataupun luar negeri? Yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik, gitu ya. Ingat, prinsip ekonomi itu adanya permintaan dan penawaran. Semakin besar permintaan, gitu ya,
dibandingkan dengan penawaran, maka harga cenderung akan lebih mahal. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak, barangnya sangat banyak, sedangkan permintaannya sedikit, yang beli sedikit, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Maka kalau nanti kalian berencana ingin menjadi eksportir ataupun importir, maka harus paham betul terkait dengan keadaan pasar luar negeri gitu ya. Nah, semoga di antara kalian ada yang jadi eksportir ataupun importir tentu dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang Allah tentukan gitu ya. Semoga perdagangannya berkah gitu ya. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Ada ilmu yang harus dikuasai untuk bisa menjadi eksportir. Setidaknya di sini ada kalimat ulet, tahan banting, kemudian tidak mudah menyerah, kemudian kuat gitu ya, kuat secara mental. Nah, itu harus dibentuk mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Mumpung kalian masih SMP, kalian yang berencana untuk menjadi para wirausahawan atau entrepreneur, maka ulet ini menjadi modal awal. Ketika kalian tidak tahan banting, tidak malu-malu gitu ya, kemudian suka berspekulasi, nah itu harus dilatih mulai dari sekarang untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang hebat. Entrepreneur yang hebat tidak lahir begitu saja, bahkan tidak warisan gitu ya, tidak menunggu warisan, tapi memang dimulai dari sejak dini, memiliki kepribadian yang tangguh, kepribadian yang kuat untuk menjadi seorang pedagang yang hebat. Ingat ceritanya Abdurrahman bin Auf, dimanapun dia berada maka dia akan menjadi miliarder, kalau hari ini kita katakan demikian, maka dia akan menjadi saudagar gitu ya, istilah dulunya gitu. Karena apa? Dia tanpa modal, dia hanya mengembangkan bisnis. Ketika dia hijrah ke Madinah, apa yang dia lakukan? Tidak ada. Ketika dia hijrah ke Madinah, ditawari harta, ditawari apapun, dia nggak mau. Dia hanya berkata, tunjukkan saya pasar gitu ya. Ketika sudah dia sampai di pasar, apa yang dilakukan? Dia menjualkan barang orang lain. Dan karena keuletannya, kembali lagi ke ulet tadi, maka dia menjadi saudagar yang kaya raya, sehingga sangat terkenal sebagai orang kaya. Abdurrahman bin Auf tak terkalahkan kekayaannya. Nah, ini penting banget, bisa kalian jadikan teladan untuk kalian para calon entrepreneur muslim dunia. Yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, bidang-bidang ini terkait satu sama lain, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang saja, maka bidang lain akan sangat terpengaruh. Contoh, negara tujuan ekspor, kita mau mengeluarkan barang ini, mau menjual barang kita ke luar negeri. Apa tadi istilahnya? Ekspor. Sedang mengalami kerusuhan politik berupa demonstrasi besar-besaran. Nah, misal akhir-akhir ini di Thailand itu terjadi banyak sekali demonstrasi, kemudian di Argentina, di Jerman juga banyak sekali demonstrasi. Nah, ketika negara-negara tersebut menjadi negara tujuan ekspor kita, maka kita harus tahu kondisi sosial, ekonomi, politik di negara tersebut bagaimana. Apakah barang kita itu akan aman ketika sampai di sana atau tidak? Maka harus kita ketahui betul bagaimana kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Nah, ini perlu kita pahami betul ya tentang faktor pendorong dari ekspor. Sekarang kita bahas tentang manfaat perdagangan antar negara.
Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat lumrah atau menjadi sesuatu yang wajib gitu ya. Karena setiap perdagangan nilai yang hendak dikejar adalah keuntungan. Ya, dengan adanya spesialisasi yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Perdagangan antar negara menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas. Mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual sebab mereka dapat menjualnya ke luar negeri. Ya. Dia tahu bahwa ada permintaan yang besar atas produknya sehingga dia mengejar produksi untuk dijual ke luar negeri agar memperoleh apa? Keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi setiap negara pun berbeda pula. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain kondisi geografis, iklim, penguasaan teknologi, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Selain tadi memperoleh keuntungan, kemudian memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negerinya. Misal di Indonesia ini di masalah teknologi belum bisa memproduksi, akhirnya dapat kebanjiran dari negara-negara lain gitu ya, entah dari Korea, dari Cina dan lain-lain. Maka ini kita beruntung gitu ya, dapat barang-barang itu gitu ya. Nah, selain itu, yang ketiga manfaatnya adalah menjalin persahabatan antar negara-negara tersebut. Negara-negara yang melakukan ekspor dan impor ini saling melakukan perjanjian persahabatan. Nah, yang keempat adalah transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Misal sekarang internetnya sudah 4G gitu ya, atau bahkan hampir, kalau kemarin iklan Indosat XL 4,5G ya. Atau bahkan kemarin saya dapat informasi di UNESA wifi-nya itu sudah 5G. Wah, cepet banget gitu ya. Nah, maka ini juga merupakan imporan gitu ya, impor dari luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia. Nah, ini adalah manfaat dari perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ada banyak sekali faktor yang mendorong negara satu dengan negara yang lain melakukan perdagangan. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Tentu ya, ketika barang di negaranya tidak ada, maka dia harus melakukan impor dari luar negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru yang lebih luas dan menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia ini dapat hidup sendiri. Artinya negara yang satu dengan negara lain saling membutuhkan. Yang terakhir, perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perdagangan antar pulau. Hari ini kita sudah mengupas panjang tentang perdagangan antar negara. Apa sih perbedaannya yang mendasar?
Yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Kalau antar pulau tadi dalam suatu negara saja, misal Jawa ke Kalimantan, Jawa ke Sumatera, Jawa ke Sulawesi, Jawa ke Papua, sebatas negara saja. Namun ketika perdagangan itu adalah antar negara, maka perdagangannya jauh lebih luas. Nah, yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Oh, ini loh Indonesia. Ketika dia mengatur ekspor itu seperti ini loh. Nggak main-main sama negara lain, gitu kan? Dia benar-benar sangat hati-hati dan memensejahterakan petaninya, sehingga dia nggak ngekspor padi beras misal, maka kelihatan kedaulatan negara itu dari sini, dari perdagangan internasionalnya itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar saja. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Misalkan Indonesia mengekspor kain ke Amerika, maka kurs tukarnya apa? Berarti berapa dolar, 1 dolar Amerika, berapa rupiah? Misal 12.000. Maka ini adalah penggunaan kursnya tuh berjalan di sini gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau dalam negeri. Kalau dalam negeri ya pakai rupiah saja begitu. Bisa difahami ya anak-anak ya? Semoga Allah berikan kemudahan kalian untuk bisa memahami ilmu-ilmu yang Allah antar untuk kalian dan menjadikan kalian orang-orang yang haus ilmu dan terus berupaya untuk menjadikan dirinya para pemimpin dunia dengan keluasan ilmunya. Ihdinas siratal mustaqim, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.